Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Salsabila Mahbub, NIM 19 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS yang diberikan mengenai adu kinclong bank beraset jumbo. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan utama perekonomian global hingga dalam negeri. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Akhirnya membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan terakhir. Dari Badan Pusat Statistik yang mencatat kuartal bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus atau berkontraksi 5,02%, berkontraksi sebesar 3,49% dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu masih di angka 5,02%. Tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan 2 kuartal kemarin yang anjlok sampai 5,32%, sehingga Presiden Joko Widodo dan seluruh pemerintah serta banyak pihak lainnya juga menilai bahwa meskipun Indonesia resesi, tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Laporan keuangan sangat penting sebagai sumber analisis bagi para investor di pasar modal terhadap kinerja bank-bank. Untuk bisa mengetahui saham bank yang menarik di koleksi dan memprediksi seperti apa arah pergerakan IHSG dengan sektor perbankan yang memiliki bobot besar di IHSG, dan juga investor bisa menganalisis dan mengevaluasi kinerja finansial bank yang guna memahami fundamental bank dengan baik agar bisa menentukan saham yang layak untuk dibeli. Dari data yang saya ambil, bank yang memiliki aset terjumbo atau terbesar di tanah air adalah Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Sampai September tahun 2020 atau per kuartal 3 tahun 2020, total aset BRI mencapai 1.447,85 triliun rupiah atau naik 10,9% secara tahunan. Kita lihat dari sisi kredit, karena fungsinya menyalurkan kredit salah satunya di kuartal pertama tahun 2020, kemudian ke kuartal kedua memang ada sedikit penurunan dari 930,73 triliun rupiah menjadi 922,97 triliun rupiah. Tapi kabar baiknya, angka ini sudah mulai kembali naik lagi sampai 12,38 triliun menjadi 935,35 triliun rupiah per kuartal 3 2020. Bahkan jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu, tahun 2019, angkanya naik dari sebelum pandemi, naik 5% secara ironir. Hal yang sama terjadi pada pendapatan bunga. Dari pendapatan bunga bersih, salah satunya penopang pendapatan perbankan 3 bulan pertama BRI memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar 20,97 triliun. Kemudian naik lagi 3 kuartal 3 menjadi 36,5 triliun, yang terbaru sudah bertambah sekitar 16,5 triliun menjadi 53,0 triliun rupiah dibanding dengan tahun lalu yang angkanya ini masih turun sekitar 7,8%. Sementara ini untuk dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank juga terus mengalami pertambahan dari awalnya 1.028,99 triliun per kuartal pertama menjadi 1.072,5 triliun rupiah di kuartal kedua dan tembus menjadi 1.131,93 triliun atau bertambah 59,4 triliun rupiah dari kuartal sebelumnya dan meleset sampai 18% dari periode yang sama di tahun lalu. Dari berbagai pertumbuhan positif ini, BRI akhirnya menumbuhkan
laba bersih hingga 14,12 triliun rupiah per kuartal 3 2020, walaupun tetap sama dengan kondisi pandemi yang masih amblas 42,9%. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, laba bersih BRI ini kalau dibandingkan per kuartal 4 triliun dibandingkan kuartal 2020 tercatat sekitar 10,17 triliun rupiah. Apalagi kalau dibandingkan per kuartal pertama, laba bersihnya masih 8,16 triliun rupiah. Adapun yang saya rekomendasikan agar pihak bank tetap bertahan di era pandemi seperti sekarang ini dengan terus meningkatkan transaksi online seperti mobile banking dan meningkatkan pengembangan bisnis UMKM. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.